Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Kabar hari ini baik-baik Pak, sehat selalu. Bagaimana kabar sendiri kabarnya? Saya sendiri sehat. Terima kasih Pak Frans Ya, sudah Pak. meluangkan waktu hari ini sesuai janji kita kemarin. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi dan sekaligus observasi kelas. Ya, Pak. Saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran Bapak hari ini. Baik Pak, hari ini saya akan mengajar bahasa Inggris di kelas 9. Materinya prosedur teks. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, siswa dapat menulis teks prosedur. Oh, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menulis tujuan dari teks prosedur ya Pak. Lalu bagaimana Pak dengan media pembelajaran untuk hari ini Pak? Mungkin hari ini saya akan menggunakan media pembelajaran itu. Yang pertama itu siswa akan menonton video. Terus dari video itu nanti mereka akan menemukan informasi terkait dengan pembelajaran prosedur teks. Mungkin untuk untuk LKPD nanti, selain LKPD itu nanti mereka akan medianya itu saya akan gunakan puisis. Dari itu puisis, terus mungkin saya akan menggunakan, karena kitabnya tidak itu sinyalnya agak itu, mungkin mode puisisnya saya pakai puisis yang modelnya offline. Ya, oh jadi nanti kita mengawalinya nanti dengan video ya Pak. Ya. Dari video terus kita akan menggali Ya. dan menggali tentang teks prosedur. Ya. Terus nanti ada kuisisnya. Ada kuisis. Lalu bagaimana dengan asesmen? Untuk asesmen nanti saya mungkin itu berupa ada post test nanti, itu nanti saya akan buat, tapi dalam bentuk video, dalam bentuk aplikasi. Saya akan pakai aplikasi yang namanya Class Point Pak. Aplikasi ini nanti dia secara otomatis dia ada nilai, dia akan muncul nilai siswa itu nanti di akhir pembelajaran. Saya sudah siapkan kuisis juga, tapi saya menggunakan aplikasinya Class Point Pak. Seperti itu. Jadi nanti kita akan menggunakan platform ya Pak. Berarti nanti kita lihat di observasinya nanti ya Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Nanti kita langsung ke kelas ya Pak. Ya Pak. Oke. Baik, kita ke kelas ya Pak. Ya Pak. Oke. Nanti ketemunya di kelas Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Bagaimana perasaan setelah kita dari kelas ini? Baik Pak, perasaan saya yang pertama itu saya sebagai manusia mungkin saya rasa agak gugup juga Pak, karena Bapak tadi duduk di belakang jadi saya agak gugup. Tetapi ketika dalam proses pembelajaran saya merasa senang karena saya melihat anak-anak di kelas mereka punya semangat mengikuti pembelajaran. Jadi saya boleh dikatakan senang dan bahagia sekali hari ini Pak. Seperti itu. Mengapa Pak itu merasa senang hari ini? Yang pertama itu saya melihat keaktifan siswa di kelas. Dan yang kedua, mereka yang pertama itu aktif itu memang hari ini mereka benar-benar aktif ya, karena memang saya lihat respon mereka itu mereka tidak ada yang ini ya, saya lihat mereka fokus dengan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran di kelas dan mereka sangat interaktif. Merasa senang karena mungkin pembelajaran sedikit menarik untuk mereka hari ini Pak, seperti itu. Ya betul Pak, saya tadi sempat mengamati memang perasaan anak cukup gembira ya. Berarti menurut Bapak kira-kira apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai? Saya bilang kalau saya mau ukur Pak, mungkin hari ini mungkin saya berada di posisi di 80 Pak, karena 80 atau sampai dengan 85, karena memang saya lihat dari hasil tadi ketika saya melakukan asesmen di kelas tadi, saya lihat nilai mereka juga dari 10 nomor tadi soal yang saya berikan, kebanyakan mereka bisa menjawab soal-soal itu. Dan tadi dari hasil di LKPD juga mereka bisa, walaupun sederhana Pak, tapi mereka bisa menyusun sebuah teks prosedur yang sederhana Pak. Mungkin itu saja Pak yang saya lihat. Mungkin saya bisa saya katakan hari ini mereka luar biasa dan pembelajaran juga cukup berhasil. Benar Pak, ya kalau kita lihat tadi yang saya utama memang kelebihan yang saya temukan tadi adalah di asesmen. Ya. Itu dengan metode
kasih Kelas poin ya, tadi. kelas poin tadi kita melihat ya anak bisa mendapat tujuan pembelajaran yang Pak cita-citakan kan. Iya Pak. Oke. Kira-kira menurut Bapak ada hal lain yang Bapak rasa menjadi hambatan dalam pembelajaran tadi? Kalau hambatan itu pasti ada Pak, itu terkait dengan anak-anak yang memang mungkin secara akademik mereka punya kemampuannya susah ya, secara kecepatan belajar tiap anak itu kan berbeda-beda Pak. Mungkin ini menjadi hambatan saya karena bagaimanapun bahasa Inggris itu kan mata pelajaran yang cukup sulit. Terus anak-anak di rumah itu kan mungkin mereka tidak belajar. Ada beberapa yang memang terkait dengan kosakata itu yang memang mereka masih belum terlalu paham. Terus mereka dalam penyusunan teks tadi memang ada satu dua anak yang memang agak kesulitan. Itu karena memang secara akademik memang mereka itu tergolong anak-anak yang mungkin punya kemampuannya terbatas. Jadi itu yang mungkin saya alami di kelas tadi. Sehingga itu. Terus yang berikut ada satu dua anak itu yang satu anak atau dua anak itu yang saya lihat hari ini sepertinya dia sedang sakit. Itu saya mungkin dia itu jadi agak kurang bersemangat hari ini. Atau mungkin nanti saya akan cek atau mungkin dia tidak sempat makan pagi tapi jadi mungkin mempengaruhi semangat belajarnya itu di kelas Pak. Saya kira seperti itu. Baik Pak, tadi yang sempat saya amati memang ada beberapa anak yang kurang cepat ya dalam pembelajaran. Ya memang kan ya namanya setiap manusia kan memiliki bakat berbeda kan Pak. Tapi menurut Bapak, apakah yang 2-3 anak tadi yang kita amati memiliki kecepatan tidak seperti teman yang lain itu berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, apakah anak-anak tersebut sudah mengalami peningkatan? Sejauh ini memang mereka sudah mengalami peningkatan tapi belum terlalu optimal kemampuan mereka. Mungkin strategi yang akan saya kembangkan terkait dengan dengan hambatan-hambatan yang saya alami ini. Mungkin ke depan itu saya coba menggunakan ada satu aplikasi Pak yang bagus sekali namanya Word. Itu anak-anak itu mereka itu secara online mereka akan bergerak. Mungkin dengan strategi bergerak ini anak-anak itu kan tidak suka kalau duduk terlalu lama di tempat itu, mereka tidak suka. Mungkin dengan aplikasi ini mereka bisa maju ke depan dan mereka bisa bergerak terus mereka bisa ada pergerakan ruang gerak mereka dalam kelas. Mungkin saya rasa itu bisa untuk memacu mereka. Kalau kita tahu sendiri Pak, anak zaman sekarang itu mereka tidak bisa bertahan lama-lama di tempat dan memang pembelajaran harus lebih banyak yang bisa membuat mereka senang, mereka gembira. Mungkin dengan cara seperti itu. Terus yang berikut mungkin ke depan mungkin saya bisa saya coba selingi dengan menyanyi Pak lagu-lagu bahasa Inggris, mungkin satu dua lagu atau dalam bentuk saya kemas dalam bentuk game itu mungkin yang menyenangkan untuk mereka. Saya yakin mereka bisa anak-anak yang mengalami kecepatan keterlambatan soal belajar tadi atau kecepatan belajarnya tadi yang tidak sama dengan teman-teman, saya yakin mereka akan meningkat ke depan nanti seperti itu Pak. Ya Pak, saya sangat setuju jika Bapak mengambil solusi seperti itu untuk ke depan. Dengan demikian kan dengan berbagai tipe belajar anak ya Pak, ya saya harap solusi ini dapat terapkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih Pak atas perbincangan kita hari ini. Semoga ada perkembangan ke depan. Ya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak karena masukan-masukan dari Bapak tadi, umpan balik yang Bapak berikan tadi itu sangat membantu saya Pak untuk peningkatan kualitas pembelajaran saya ke depan nanti di kelas. Terima kasih banyak juga Pak. Selamat siang Pak. Saya boleh tinggalkan tempat ini Pak. Oke, silakan Pak, boleh ke Baik, kelas. terima kasih Pak. Oke, ya, terima kasih.